Mendengar langkah kaki beriringan dari kejauhan, Zainal Arifin sudah awas, menggerakkan tubuhnya yang ringkih, memastikan siapa datang. Melalui bola mata hitamnya yang sudah keabuan tertutup selaput tebal, Zai sapaan akrabnya melihat ke bagian luar rumah hanya melalui dinding untuk mengetahui tamu mana yang mengunjunginya siang ini. Ia hanya dari dinding saja, ayah tiga anak itu sudah mengetahui siapa tamunya. Bukan karena punya ilmu batin atau apalah semacamnya, tapi memang rumahnya hanya terbuat dari plastik bening. Pria berusia 60 tahun itu tinggal dalam gubuk plastik berukuran 2 kali 2 meter dengan tinggi 1,5 meter. Plastik tersebut menjadi dinding sekaligus atap gubuknya, yang sudah 5 bulan lalu ia persiapkan untuk tinggal, memisahkan diri dari keluarga. "Apa kabar nak? Apa kabar nak?" ujarnya menyambut tribunpadang.com dari dalam gubuk plastik, Sabtu, 26 April 2025. Suara seadanya itu diikuti dengan gerakan lamban Zai yang masih dalam kondisi setengah berbaring, supaya bisa duduk di pinggir tempat tidurnya. Tempat tidur itu ia buat menggunakan coran semen, dilapisi karpet berwarna hijau dan kasur Palembang hijau. Di atasnya Zai tidur dengan bantal tanpa sarung dan selimut tebal berwarna ungu. Coran itu menjadi lantai bagi gubuknya. Semen itu ia dapat dari hasil mengemis di pasar Lubuk Basung setiap hari sebanyak 2 kilo setiap hari. Begitu juga plastik bening tersebut, ia beli sepanjang 3 meter setiap hari. Di gubuk itu semua keperluan sehari-harinya, ia tata dengan sangat apik, mulai dari alat makan, pakaian sehari-hari hingga perkakas kerjanya tersusun rapi, meski dengan tempat seadanya, dengan tali rafia, atau kayu dahan pohon yang tidak lurus. Di gubuk plastik yang hanya bertonggakkan pohon sebesar pergelangan bahu tahan orang dewasa, Zai yang pernah bekerja sebagai pembuat furnitur tersebut, berhasil menyulap gubuknya dengan rapi bermodalkan pengerat tali rafia warna hitam. Layaknya rumah, di sisi gubuk ada juga jendela kecil, begitu juga pintu. Sayangnya pintu tersebut tidak selesai, plastik yang dimilikinya kurang, sehingga gubuk tersebut tanpa pintu selama ia tinggali dalam 4 bulan belakang. Selain pintu, gubuk tersebut juga tidak memiliki lampu. Setelah duduk di ujung tempat tidurnya, tangan kekar Zai langsung menjangkau tongkat aluminium berkaratnya. Zai berdiri tergopoh, kakinya agak bengkak sebelah, entah apa penyebabnya. Ia menapaki langkah sayup dengan mengambil gelas kopi ke arah tungku kayu yang berada di depan gubuk. Sebelum tribunpadang.com datang, ternyata Zai sedang memanaskan air untuk menyeduh kopi sebagai teman melukis patung kayu burung yang sudah 1 bulan belakang ia kerjakan. Secangkir kopi hitam panas, itu ia letakkan di meja kayu yang sudah ia siapkan untuk bekerja. Di atasnya terdapat kerajinan tangan patung burung hantu dari kayu yang sudah sebulan ia kerjakan. Setelah semua terasa pas, Zai langsung duduk di kursi kayu sebelah meja tersebut, menyandarkan badannya yang terbungkus baju batik warna kream dengan motif bunga-bunga maron yang sudah berubah warna menjadi orange, tidak terkancing satupun. "Saya itu sakit-sakitan sudah 4 tahun terakhir, sehingga sering batuk berlebihan. Jadi mengganggu kenyamanan orang. Makanya saya pilih untuk tinggal menyendiri seperti ini," ujarnya dengan mata berlinang. Selain batuk berlebihan, air besar Zai juga sering mengeluarkan darah dan lender, sehingga membuat bau tidak sedap yang mengganggu keluarganya, jika tinggal satu atap dengannya. Zai menyebut 2 orang anaknya tinggal di rumah bersama adik kandungnya yang berjarak 5 meter di samping kanan gubuk tersebut. Sedangkan anaknya yang satu lagi tinggal di Lubuk Basung bersama keluarganya. Di samping kiri gubuk juga terdapat rumah saudara Zai lainnya berjarak 5 meter pula, tapi Zai tidak mau membuat kenyamanan keluarganya terganggu sehingga ia memilih tinggal di gubuk tersebut selama 4 bulan terakhir. Karena pernah suatu hari kejadian, saat istri adiknya makan, ia batuk berlebihan, perasaan Zai jadi tidak enak. Tenggang rasa ini yang membuat Zai memilih untuk hidup mandiri, tidak menyusahkan keluarga besar dan anak kandungnya. Kemandirian ini membuat Zai setiap hari harus mengemis ke pasar Lubuk Basung, mulai pukul 15 WIB hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Zai pergi mengemis menggunakan jasa ojek pangkalan dengan biaya Rp20.000 pulang pergi. Jumlah itu tertutupi dengan penghasilan mengemisnya, dengan rata-rata Rp30.000 sehari. Uang sia ongkos akan ia gunakan untuk sarapan pagi besoknya. Selain mengemis, 1 bulan terakhir, ia kembali mengasah keterampilannya semasa dulu sebagai tukang furnitur, dengan membuat kerajinan tangan patung burung dari kayu. Maklum Zai. Saat masih kuat sudah melalang buana menjadi tukang furnitur hingga ke Jambi dan Bengkulu. Jadi susah untuknya berdiam diri tanpa bekerja. Semasa aktif membuat patung kayu itu, Zai mengaku bisa mendapat uang Rp300.000 untuk satu patung. Sekarang harganya entah berapa, yang penting ia ingin menambah pemasukan guna bisa membeli plastik melengkapi pintu gubuknya. Meski memisahkan diri dari keluarga dan anaknya, hangatnya kekeluargaan tidak hilang begitu saja dalam kehidupannya. Anak Zai setiap hari selalu mampir ke gubuk ayahnya, bercerita membagi suka dan duka. Ia mengaku penyakit yang menimpanya belum pernah diobati ke rumah sakit,
Karena menurutnya tidak ada masalah dan akan sembuh pada waktunya, Zai tidak mau merepotkan untuk biaya berobat atau menemaninya berobat. Meski begitu, Zai mengeluhkan bahwa memang penyakit ini belakangan sudah merambat kemana-mana. Kadang membuat perut atau punggungnya sakit, tapi ia tetap berusaha menahannya. Bagi Zai yang sejak masa bujangnya sudah sering merantau, menjalani kehidupan serupa ini bukanlah hal yang menakutkan, malah menyenangkan karena tidak menyusahkan orang lain. Larangan dari keluarga dan anaknya untuk tinggal di sana tidak pernah ia indahkan. Bahkan ia akan lebih senang jika memang dibuatkan rumah lebih layak, asalkan tinggal seorang diri. Saat ini gubuk Zai tidak dilengkapi kamar mandi, sehingga ia masih menggunakan saluran air yang berjarak 4 meter dari gubuknya, di pinggir jalan tempat warga melintas untuk membasuh badan dan buang air kecil, serta besar. Kemenakan Zai, Evinaldi, mengatakan bahwa pihak keluarga sempat melarang namun, Zai tidak mengindahkan karena memang tabiatnya sejak masih muda suka hidup berpindah-pindah, terlebih setelah istrinya meninggal dunia. Alasannya tidak ada, tapi memang seperti itu saja. Dulu pernah dibangunkan rumah, malah ia bongkar karena ingin pindah ke tempat lain. Tapi kondisi kesehatannya saat ini membuatnya kembali ke lokasi rumah yang pernah ia bongkar tersebut, lalu tinggal menyendiri, tuturnya.